Pada siang ini kita melanjutkan bahasan seperti biasa di hari Rabu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masih dalam bab yang sama, bab ke-62. Bab mengutamakan orang lain dan memberi bantuan. Dan bagaimana ini merupakan akhlak yang sangat mendasar dari seorang muslim. Dan ini yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak hidup sendirian. Kita menyadari kita ini adalah makhluk sosial. Kita hidup berbagi dengan orang lain. Bukan kita sibuk mengumpulkan harta, akhirnya muncul sifat bakhil atau pelit yang membuat bisa saja kita saling menumpahkan darah, menjatuhkan satu sama yang lain. Tapi kita justru saling berbagi. Sebagaimana sudah kita jelaskan panjang lebar tafsir atau makna daripada surah Al-Hasyr, ayat 9 tentang ciri orang-orang Ansar di Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka memaksakan diri untuk memberikan orang-orang, mendahulukan orang-orang walaupun mereka punya kebutuhan. Walaupun mereka membutuhkan gitu ya. Dan sudah kita berikan banyak sekali contoh dalam masalah ini. Dan bagaimana di hadis pertama dalam bab ini nomor 569. Baginda Nabi SAW pernah kedatangan orang dan butuh bantuan. Maka beliau tidak pegang apa-apa. Beliau utus seorang sahabat menuju ke salah satu rumah. Bahkan ke semua rumah istri-istri beliau. Maka jawaban para ummahatul mukminin, mereka tidak punya kecuali air saja. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat sambil mengatakan kepada mereka, siapa yang mau memuliakan orang ini? Ada sahabat yang mengatakan saya, kemudian sahabat itu kemudian memuliakan tamunya. Walaupun sahabat ini pada saat membawa ke rumahnya, yang di rumahnya hanya ada makanan anak-anaknya saja. Anak-anaknya pun belum makan, dia pun sama istrinya belum makan. Tapi dia menyuruh istrinya menyiapkan makanan untuk tamu tersebut, lalu mereka berlagak seakan-akan mereka ikut makan, padahal sebenarnya tidak. Lalu mereka padamkan pada saat itu sumbu api atau penerang di rumah mereka. Dulu mereka pakai minyak zaitun, kemudian ada sumbu seperti tali atau wadah lah untuk dipakai bakar api, dan itu dipadamkan. Sekarang kan sudah ada lampu, alhamdulillah. Jadi seakan-akan mereka sudah kenyang dan tidur, padahal sebenarnya mereka kelaparan. Di esok harinya Nabi SAW memuji sahabat ini sambil mengatakan dalam sabdanya ini yang terakhir kita pelajari laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Sungguhnya Allah kagum pada perbuatan kalian dalam menjamu tamu kalian semalam. Jadi walaupun mereka kelaparan, tapi karena untuk menghormati tamu, mereka dahulu ke tamunya. Nah ini disebutkan dalam hadis ini, dan Nabi SAW mengatakan Allah kagum, berarti memang bagian daripada perintah agama. Kita akan masuk hadis yang kita bahas pada siang ini, hadis nomor 570, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'amul thnaini kafi thalatha. Saya ulangi, ta'amul thnaini kafi thalatha wa ta'amu thalathati kafil arba'ah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, makanan yang disiapkan untuk 2 orang akan cukup untuk 3 orang. Makanan yang disiapkan untuk 3 orang maka akan cukup untuk 4 orang. Artinya, kapan seseorang di antara kita menghidangkan makanan karena Allah, maka Allah akan berkahi. Dan Allah akan cukupkan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, masih nomor hadis yang sama 570 dari Nabi SAW, ta'amul wahidi yakfi thnaini wa ta'amul thnaini yakfi al-arba'ah wa ta'amul arba'ati yakfi thamaniyah. Makanan 1 orang kalau dihidangkan akan cukup untuk 2 orang. Namun kalau dihidangkan untuk 2 orang, Allah akan buat cukup untuk 4 orang. Dan makanan yang dihidangkan untuk 4 orang, Allah akan buat cukup untuk 8 orang. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama. Adanya motivasi dari baginda Nabi SAW agar seorang muslim selalu menjadi orang yang dermawan. Selalu berderma, suka memberi.
Cintai bersedekah, teman-teman sekalian. Ini kata kunci luar biasa. Badan kita akan disehatkan oleh Allah. Kita akan diselamatkan dari segala macam bara bahaya. Rezeki kita akan bertambah. Kenapa nggak mau bersedekah? Bukankah Nabi SAW bersabda, ya, as-sadaqatu tudfi'u ghadab rahman wa tadfa'u an mitatis su. Sedekah itu bisa menghilangkan murka Allah dan menolak, ya, kematian buruk. Begitu juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kalian infakkan jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Nabi SAW menguatkan sambil mengatakan, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Jadi, kenapa kita tidak mau sedekah? Kenapa kita tidak mau dermawan? Kenapa masih ada orang yang minta kita tolak? Padahal sudah jelas-jelas manfaatnya besar sekali. Allah akan gantikan. Itu jenis investasi yang langsung dengan Rabbul Izza wal Jalal. Dengan Tuhan yang maha mulia. Ya. Makanya Nabi SAW pernah mewasiatkan atau mengingatkan Bilal kepada Tuhan yang maha luas karunia-Nya. Tidak akan pernah habis stoknya. Beliau juga bersabda kepada salah satu sahabiat. Mengatakan, jangan kau tahan, maka Allah pun akan tahan. Beri saja. Itu kata kunci kebahagiaan. Kita juga akan rasa kasih sayang kita akan muncul. Ya, banyak sekali manfaat. Allah akan ganti. Pahalanya besar melimpah. Selamatkan dari mara bahaya. Kenapa tidak mau sedekah? Masih tanda tanya ini. Kenapa masih milih-milih siapa yang diberikan sedekah? Kasih saja. Siapa yang minta, kasih saja. Bukan tugas kita menilai orang. Kecuali jelas orang itu pendusta, dia akan pakai uang kita bermaksiat, baru kemudian kita tolak. Tapi kalau kita tidak tahu, kasih saja. Semua bisikan agar tidak bersedekah sehingga kita jadi pelit dan perhitungan di jalan Allah dari syaitan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tentang sedekah, syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Oh, nanti kau susah, nanti kau mau makan apa, nanti begitu dan begitu. Ditakut-takuti. Dan menyuruh kalian pada perbuatan fahsya. Fahsya sini bisa bermakna kikir. Menyuruh kalian untuk pelit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa rahmah. Dan Allah justru dengan sedekah itu pengampunan dan juga kasih sayang dari sisinya. Lalu kenapa tidak bersedekah? Semoga Allah menjadikan kami orang yang pertama melaksanakan. Bukan cuma mengucapkan, begitu juga teman-teman mengikuti acara ini. Baik live ataupun siaran ulang. Ini kata kunci kebahagiaan teman-teman sekalian. Orang yang sedekah wajahnya selalu ceria, hatinya selalu gembira, disukai oleh orang, dicintai oleh Allah, diganti rezekinya, diselamatkan dari segala mara bahaya. Kurang apa lagi? Wahai orang yang masih selalu perhitungan dalam bersedekah. Kau mau kaya? Itulah kata kuncinya, saudaraku. Bahkan dalam hadits ini ditekankan, ya, kalau seandainya makanan itu diletakkan untuk satu orang, Allah akan berkahi karena niat disedekahkan untuk 2 orang. Kalau dihidangkan untuk 2 orang, Allah cukupkan untuk 4 orang. Dihidangkan 4 orang, Allah cukupkan untuk 8 orang. Double. Dan itu berlaku seterusnya. Faedah yang kedua, adanya keberkahan yang Allah berikan. Tergantung dengan kadar keikhlasan seseorang. Mana keberkahan artinya akan sangat banyak manfaatnya dan mencukupi. Ya. Kalau Anda niat bersedekah, subhanallah, ada orang kadang-kadang bersedekah walaupun sedikit, tapi karena ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Allah jadikan sedekah itu justru terus saja menjadi banyak berkah, mencukupi buat dia, mencukupi buat orang lain. Nanti akan kita kuatkan apa yang kami paparkan dengan hadis terakhir dalam bab ini. Baik, itu yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis selanjutnya nomor 571 berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun 'ala rahilatin lahu. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد
فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ. Ketika kami sedang dalam sebuah perjalanan safar bersama Rasulullah SAW atau bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengendarai unta. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan macam-macam harta hingga kami berpendapat bahwa tidak seorang pun di antara kami berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini, teman-teman, kalau Anda renungi baik-baik apa yang baru kami bacakan dari hadis ini dan apa yang kami jelaskan tadi di awal pembukaan materi kita, akan sinkron, akan sejalan. Ternyata memang dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi SAW berisikan agar kita menjadi dermawan, suka berbagi, suka berbagi. Dan Nabi SAW menyuruh kita berbagi, teman-teman sekalian, bukan hanya kalau kita tidak suka. Saya nggak suka makan ini maka saya bersedekah. Saya nggak suka dengan baju ini maka saya bersedekah. Saya nggak suka dengan jam tangan ini maka saya sedekahkan saja. Bukan begitu. Tapi justru, perhatikan sabda Nabi SAW, ya, barang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, dia punya mobil, punya motor, punya kelebihan, hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Sedekah dengan kendaraanmu itu. Coba, pernah nggak kita berpikir teman-teman bersedekah dengan motor atau mobil? Ya? Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, dia punya bekal dalam perjalanan waktu itu, karena dalam safar ya, kelebihan daging, roti, madu, susu, air putih, apa saja, maka hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal. Bagi, cari orang yang tidak butuh. Jangan makan dan minum sendirian. Dan Nabi SAW sebutkan berbagai macam jenis harta maksudnya, ya, siapa yang punya baju, siapa yang punya sepatu, siapa yang beragam macam gitu. Sampai Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, perawi hadis ini mengatakan, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ya, sampai kami akhirnya seperti sepakat berpendapat semuanya, nggak akan ada kelebihan, ya, yang dimiliki, ya, tidak seorang pun di antara kami berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Lebih kebutuhannya berarti punya orang lain. Coba. Ini ajaran Islam. Pelajaran pertama dari hadis, perintah untuk berderma, sekali lagi, bersedekah. Dan sedekah itu bukan disedekah, bukan yang dikeluarkan karena kita tidak butuh, tapi justru, ya, bukan karena kita tidak suka, maaf, tapi justru yang kita suka. Ya, sudah kami bacakan pada pertemuan yang lalu, kalau Anda masih ingat, surah Al-Baqarah. Dari ayat surah nomor 2, ayat 261 sampai 200, seingat saya 74, ya kalau tidak salah. Di antara ayat itu Allah SWT semua tentang sedekah, di antaranya Allah mengatakan, dan janganlah kalian bersedekah dengan sesuatu yang buruk dari milik kalian. Yang kalau kalian pun ditawarkan, maka kalian tidak menerima kecuali dengan memincingkan mata. Seperti orang yang berat untuk menerima gitu. Itu jelas sekali firman Allah SWT. Coba mulai belajar teman-teman sekalian bersedekah dengan hal yang terbaik yang kita miliki. Kita beli baju satu, beli baju yang sama serupa, sedekahkan. Kita beli sepatu yang kita suka, beli sepatu yang sama, kita sedekahkan. Itu yang luar biasa dalam sedekah. Kita makan satu restoran cocok, kita beli makanan yang serupa, kita berikan kepada tukang parkir, kita berikan kepada orang-orang fakir di jalan yang mungkin mereka tidak mungkin bisa membeli makanan tersebut karena mereka tidak punya uang, tidak cukup. Nah itu sedekah. Dan sedekah ini teman-teman harus dicintai, dan kita menganggap kita yang butuh. Jangan kita anggap bahwasanya, ya, orang lain yang butuh. Kita yang butuh dengan sedekah itu. Kita yang butuh. Karena sedekah itu, misalnya kita keluarkan uang 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, 100 juta rupiah, 1 miliar. Yang kita keluarkan itu. Sebenarnya secara kasat mata diberikan kepada orang ini kan.
Dia pakai untuk kebutuhannya, bayar utangnya segala macam. Selesai, bagi dia. Tapi bagi kita tidak hilang tuh 1 miliar. Atau 100 juta. Atau 10 juta. Atau 1 juta. Atau 100 ribu. Atau 10 ribu. Atau 1.000 rupiah. Tidak hilang. Itu akan dibawa ke timbangan amal. Dan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masih ingat saya bacakan Al-Baqarah itu ya. Anda bisa kembali nanti ayat 261 kalau tidak salah sampai 274. Maksudnya sampainya. Kalau ayatnya dimulai dari 261 itu saya yakin insya Allah. Yang sudah kita bacakan pertemuan yang lalu ya. Bagaimana perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kata Allah SWT. Seperti orang yang menanam sebuah benih. Kemudian tumbuhlah ya, satu bulir. Setiap bulir itu memiliki muncullah satu tangkai. Satu tangkai itu memiliki ranting-ranting. Setiap ranting itu punya ada 100 butir ya, lagi biji di situ. Jadi banyak sekali faedahnya. Banyak sekali faedahnya ya. Supaya tidak ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan tadi, saya juga akan buka kembali ya Al-Baqarah untuk memastikan supaya yang belum sempat mengikuti pada pertemuan yang lalu bisa kembali ke dalam ayat ini gitu ya. 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ya. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi jelas kita. Dan ingat wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kalau bersedekah jangan menyakiti orang yang menerima. Tidak boleh kita sakiti hati mereka. Tidak boleh kita menghina. Jangan riya. Di ayat 262-nya Allah mengatakan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adan lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Saya kan sudah bantu kamu, gini-gini gitu ya. Kurang lebih seperti itu dia ucapkan misalnya. Dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Tidak nyebut-nyebut dan tidak menyakiti perasaan penerima, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak perlu juga mereka bersedih hati. Ya. Jadi harus difahami ini. Anda bisa baca tentunya, ya, karena ini sudah kita baca yang lalu. Itu sampai ayat 274. Jadi tepat memang, subhanallah, Allah mudahkan dari 261 sampai 274. Ya saya tidak baca lagi karena ini sudah kita sebutkan yang